Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita mengaktifkan malam hari ini. Kita masih bisa berkumpul wajah bil wujud. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, ini saya langsung dari Bandung, jadi tadi malam di telepon suruh ke Bandung. Biasanya dari sini ke Bandung itu paling sejam 2 jam, jadi berangkat jam 7, nyampe Bandung jam 1, jadi macet. Nanti saya macet, wah memang nggak keburu. Kemudian di Bandung di ngobrol sama bapak dari Bandung habis asar, alhamdulillah berkelancaran sampai sini bisa, masya Allah. Itulah, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi memang kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Bisa jadi menurut kampus saya ingat nanti atau bisa gak akan keburu, alhamdulillah sebelum ya bisa pas bisa dan sampai sini. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah atas bimbingan, atas rahmat daripada guru kita, hingga malam hari ini kita masih bisa berwajah wujud dalam acara rutin zikir dan khataman Thariqah yang Nasabaniyah yang kita lanjutkan dengan kajian pada kitab Miftahus Sudur. Insyaallah dengan kita bertabaru kepada Syekh, kita sama-sama belajar, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita agar tambah nilai daripada pahala kita, nilai daripada ibadah kita yang tadinya hanya ibadah secara zahir, yang tadinya ibadah dengan kosong, tidak ada ingatnya kepada Allah dan kita Allah berubah menjadi ibadah yang betul-betul bernilai, yang betul-betul berbuat, sehingga satu ibadah yang kita lakukan bukan hanya bernilai 10 kali lipat pahala, tapi bernilai puluhan, ratusan, bahkan ribuan, bahkan triliunan kali pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita juga disambut dengan hujan yang insya Allah setiap tetes hujan, setiap tetes air yang jatuh itu adalah menjadi zikir kita, dan mudah-mudahan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ma'an wadama, air yang berlimpah. Mudah-mudahan zikir kita bisa seperti itu. Amin. Dan terus menerus tanpa terputus, sehingga kalbu kita menjadi hidup dan tersambung terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah amal yang seutama-utamanya amal, karena inilah tujuan daripada kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, yaitu untuk mengenal Allah, untuk selalu ingat menyebut Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita turun ke dunia ini untuk apa? Supaya kita mengenal Allah, dan dengan mengenal Allah maka kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Jadi para ulama menyebutkan inna fid dunya jannatan wa man dakhalaha yastaqbal jannatan akhir. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, yang mana ketika orang sudah masuk ke dalam surga itu, maka orang itu akan terdiam dan tidak lagi menginginkan surga akhirat. Orang kebanyakan beribadah itu supaya apa? Supaya masuk surga. Amal 10.000 supaya apa? Masuk surga. Sholat supaya apa? Masuk surga. Lakukan kebaikan apa? Supaya masuk surga. Tapi ternyata di dunia ini ada surga yang lebih daripada surga akhirat yang tadi, dan barang siapa yang masuk ke dalam surga di dunia ini, maka tidak lagi menginginkan surga akhirat. Saking dahsyatnya. Apa itu surga?
dunia. Kata para sahabat mengingat dua materi waktu. Surga dunia itu adalah mengenal Allah. Maka tugas kita diturunkan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk mengenal Allah. Cuma kita lihat di Manqobah bulan kemarin, ketika Tuan Syekh pertama kali memberikan kajian atau memberikan khutbah yang pertama kali, di dalam Manqobah itu diceritakan bahwasanya hati-hati manusia itu seperti halnya lautan. Di kita ini seperti halnya orang yang diperintahkan untuk menyelam ke dalam lautan. Untuk apa? Untuk mencari permata yang begitu indah. Jadi sama halnya dengan kita diturunkan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk mencari permata. Apa permata itu? Tidak lain adalah makrifat. Tapi terkadang begitu kita turun ke dasar laut, maka kita akan lupa asyik dengan indahnya pemandangan-pemandangan bawah laut. Lihat ikan yang warna-warni, lihat ikan yang begitu besar dan rumput-rumput di bawah di dasar laut, sehingga lupa akan tujuannya bahwasanya menyelam ke dasar laut itu adalah untuk mencari permata. Begitu kita di hadapan Allah disumpah alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah menumpah kita, apakah kamu yakin bahwa aku ini Tuhanmu? Kita jawab, iya, betul, engkau adalah Rabbu. Tapi begitu kita diturunkan ke dunia, asyik dengan kehidupan dunia sehingga lupa akan Tuhan. Maka kita ditugaskan untuk selalu ingat kepada Allah, untuk mengenal Allah supaya kita bisa bahagia di dunia ini. Karena barang siapa yang di dunia ini tidak bahagia dan tidak masuk ke dalam surganya Allah di dunia, sudah dipastikan di akhirat pun akan celaka. Ditolak ukur kita di akhirat bahagia atau tidak dia di dunia ini. Kalau di dunia ini kita bahagia, bisa masuk ke dalam surga Allah, bisa mengenal Allah, maka di akhirat sudah dipastikan bahagia. Lantas apa kebahagiaan yang lebih bahagia bagi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya surga dunia? Ada satu surga, ada satu nikmat yang lebih daripada surga, yaitu nikmatnya bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya bertemu langsung dengan Allah. Jadi bagi kita yang di dunia ini bisa mengenal Allah, yang bisa dekat dengan Allah, yang berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan jaminan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, contohnya, kalau kita di dunia ini, bahagianya orang biasanya itu kalau punya uang banyak, benar kan? Ketika punya uang sedikit pasti pikirannya macam-macam, merasa hidup sengsara, bener gitu ya, uang nggak punya ini itu. Tapi kalau kita mengenal Allah, kalau kita tahu, kalau kita ingat kepada Allah, kalau kita syukur kepada Allah, apapun yang kita punya akan menjadi nikmat. Kita punya uang banyak, betul-betul bahagia. Kenapa? Banyak orang-orang yang uangnya banyak tapi makannya dibatasi. Makan anggur nggak boleh, karena apa? Punya penyakit mah. Kalau makan anggur rumah sakit perut. Makan lengke nggak boleh, karena apa? Manis. Kalau makan manis penyakit gulanya kambuh. Padahal duitnya banyak. Tapi ada kalanya orang yang hanya cukup dan tawakal kepada Allah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keutamaan. Kenapa? Selalu bersyukur kepada Allah. Dan ini rasa yang seperti ini tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak mengenal Allah. Maka kadar kita
ukuran kita mengenal Allah masing-masing orang berbeda. Ada yang mengenalnya begitu besar, betul-betul kenal dekat. Ada yang mengenal hanya sedikit, ya kalau bahasa kerennya kenal cepuk gitu ya. Nah bagaimana ya? Kan kenal tapi dibilang kenal enggak, dibilang enggak tapi kenal. Nah ada yang seperti itu. Tapi minimum kita kenal walaupun hanya sedikit. Terus bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah? Terus bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah? Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Yang suka baca sholawat, suka baca maulid, berjanji, tiba, simpulturul, dan sebagainya, pasti akan selalu mendengar miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, mengertilah annahu la ilaha illallah. Maka bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar tadi sebagai kunci surga yang hanya kita ucapkan tanpa kita pahami, tanpa kita tahu ilmunya, tapi harus betul-betul kita pahami, kita tahu ilmunya, kita rasakan, kita amalkan. Itu surga. Jadi kuncinya ucapan kalimat la ilaha illallah masuk surganya ketika kita sudah bisa mengamalkan. Untuk mengamalkan kita harus tahu ilmunya, harus bisa merasakan, harus terus istiqomah dalam belajar mempelajari. Kalau tidak, maka sudah dipastikan kita akan sengsara. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah supaya setelah kita tahu, kita paham, kita bisa menjadi ahli la ilaha illallah. Kalau sudah menjadi ahlinya la ilaha illallah, maka innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Laisa ala ahli la ilaha illallah waqsatun fi quburihi wala fi nuzurihi. Tidak ada bagi ahli la ilaha illallah ketakutan di alam kuburnya dan di padang mahsyar. Kenapa kok demikian? Karena ahli la ilaha illallah itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah tanpa melewati padang mahsyar. Akan di dalam kuburnya dijadikan radatun min riyadil jannah. Maka tugas kita supaya bisa tadi masuk ke dalam surganya Allah di dunia ini tidak ada lain, yaitu kita pelajari, kita amalkan, betul-betul kita rasakan kalimat la ilaha illallah. Supaya kita tahu, supaya kita merasakan bagaimana nikmatnya, maka kita harus mengerti betul ilmunya. Bagaimana cara mengucapkannya. Nah, kemarin sudah kita kaji betul-betul bagaimana cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak usah ragu-ragu, tidak usah mamang bagaimana mengucap. Itu sudah ada tuntunannya. Guru kita sudah memberikan tuntunannya bagaimana cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sebaik-baiknya, dengan seutama-utamanya, dan tuntunan yang akan menimbulkan pembersihan bagi diri kita. Mari kita tarik dari bawah pusat terus sampai ke otak, kita rasakan getarannya. Kemudian kita bawa ke sebelah kanan, kita hempaskan ke sebelah kiri. La ilaha illallah. Ini yang akan menjadi pembersih bagi kita. Ini yang akan menghilangkan kotoran hijab-hijab yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa terus ingat kepada Allah. 4.000 dosa besar Allah hapuskan ketika kita memanjangkan ucapan kalimah la ilaha illallah.
dengan tuntunan yang diberikan oleh guru kita, dan itu pun disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya setan itu akan datang menggoda kita dari depan, samping kanan, dan depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Maka pintu-pintu masuknya setan itu harus kita tutup. Dengan apa menutupnya? La ilaha illallah. Maka ketika menarik kalimat la dari depan dan belakang melewati 3 latifah. Latifatul Quran kullu jasad, latifatul akhlak, dan latifatul nafs. Kita tutup itu. Latifatul nafs ini yang berisi nafsu kita, nafsu amarah untuk merusak dan sebagainya, iri dan sebagainya, dan sebagainya. Kita hilangkan, kita tutup. Kemudian sebelah kanan pintu masuknya pun kita tutup juga. Sebelah kiri pintu masuknya kita tutup juga, supaya setan-setan tadi tidak masuk ke dalam diri kita, tidak menggoda diri kita di dalam. Kita bersihkan kalbu kita, bersihkan perut kita, tutup pula jalan masuknya setan. Maka gerakan-gerakan zikir yang diajarkan oleh Syekh Mursyid kita itu jangan diutak-atik. Semampu kita pelajari betul-betul, kaji betul-betul, amalkan pun betul-betul, jangan dirubah-rubah. Kalau kita belum bisa mengamalkan dengan seperti apa yang dituntutkan, pelajari sedikit-sedikit. Tapi jangan terus merasa pandai, merasa pintar, dirubah-rubah. Ini orang celaka. Maka perhatikan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, supaya latifah-latifah yang ada di dalam diri kita ini menjadi tertutup daripada godaan-godaan syaitan, dihilangkan, dibersihkan nafsu-nafsunya yang ada di dalam diri kita, sehingga perlu kita menjadi hidup dengan zikrullah. Maka ketika kita sudah hidup perlunya dengan zikrullah, disinilah akan muncul apa yang disebut nurullah. Zikirnya berubah menjadi nur yang tertuang, yang teraplikasi dari amal kita. Inilah yang dimaksud dengan surga dunia. Mengenal Allah, mengamalkan, dan betul-betul menjadi akhlak yang bagus. Ketika kita berzikir, maka termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Karena kata Allah, ila zakartani syakartani wa ila nasaitani tamatan. Ketika engkau ingat kepadaku, maka engkau bersyukur kepadaku, dan ketika engkau lalai, maka engkau kufur kepadaku. Maka orang-orang yang tidak mau berzikir, maka orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah, itu termasuk golongan orang-orang yang kufur. Mudah-mudahan kita terbebas dari yang ini. Kemudian lagi zikir tadi itu adalah tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, apapun yang hambanya minta Allah berikan. Tidak diminta pun Allah berikan. Dalam hadis disebutkan alamatu hubbillah hubbu dzikrullah wa alamatul bughdilah bughdu dzikrullah. Tanda orang yang dicintai oleh Allah dan diberikan kecintaan kepada Allah, itu adalah orang itu diberikan kecintaan pada dzikrullah dan cinta akan dzikrullah. Begitu sebaliknya, tanda orang yang dibenci oleh Allah, maka orang itu akan diberikan kebencian kepada dzikrullah. Maka kalau kita berzikir, paksakan. Supaya apa? Supaya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah akan menjadi cinta. Kalau sudah menjadi cinta, akan menjadi mesra. Ketika sudah mesra, itulah sudah kita akan merasakan nikmatnya dzikrullah. Bahkan kita diajarkan oleh Allah, diajarkan langsung oleh Allah. Di Allah yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa, meminta
kepada Allah. Jadi Allah sendiri yang mengajarkan untuk meminta kepadanya. Ada satu doa yang selalu diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bahkan doa yang pertama kali dihafal oleh anak-anak yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Doa ini menjadi dasar bahwasanya barang siapa yang di dunia ini tidak mendapatkan kebaikan, tidak masuk ke dalam surga-Nya Allah di dunia, maka sudah dipastikan di akhirat pun tidak akan masuk ke dalam surga. Maka meminta, diajarkan oleh Allah untuk meminta kebaikan di dunia supaya di akhirat pun diberikan kebaikan. Karena kalau di dunia tidak diberikan kebaikan, sudah pasti di akhirat pun tidak akan mendapatkan kebaikan. Maka apa? Siapa ini hasanah? Para ulama menafsirkan di dalam kitab Ghuniyah, Syekh Abdul Qadir mengartikan ada 6 makna daripada hasanah tadi. Yang paling akhir hasanah di dunia ini adalah halawatut ta'ah, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Nikmatnya beribadah kepada Allah tidak akan bisa kita rasakan, tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita terus-menerus melaksanakan. Kalau kita tidak musyahadah, tidak mengenal Allah, maka tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Itu di dunia. Kemudian di akhiratnya, kata Tuhan saya, yang dimaksud dengan hasanah adalah ru'yatullah ta'ala. Maka kan barang siapa yang di dunia ini mengenal Allah, yastakfalatul jannata ta'ala. Maka barang siapa yang masuk ke dalam dunia Allah di dunia ini, dia tidak lagi menginginkan surga Allah. Karena apa? Sudah didapatkan surganya dan ingin untuk bisa langsung bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang benar. Dan yang lebih penting, untuk kita bisa mengenal kepada Allah, itu kita harus bisa mengenal dengan rohani kita, batini. Mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dohiron wa batinan. Kalau hanya sekedar dohir, maka tidak akan pernah bisa kita merasakan. Maka harus dohir dan batin. Dan yang batin itu, yang rohani itu harus kita lakukan atas bimbingan daripada Syekh Mursyid. Harus ada pembimbing. Supaya apa? Supaya tidak tersesat perjalanan rohani kita. Kalau kita tidak mendapatkan bimbingan dari guru, tidak mendapatkan bimbingan dari Syekh Mursyid, maka perjalanan kita terus berjalan tapi tujuannya tidak jelas, arahnya tidak jelas, ada potensi tersesat. Bahkan Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang belum diberikan petunjuk, maka orang itu termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Nah, petunjuk dari Syekh Mursyid inilah yang dinamakan dengan talqin dzikir. Bertemunya kita dengan Syekh Mursyid dan dibukakannya qalbu kita, dada kita untuk mengenal Allah, itulah yang disebut dengan talqin zikir. Jadi ketika kita mendapatkan talqin zikir daripada Syekh Mursyid, itu sama halnya kita dikenalkan kepada Allah. Nah, yang lebih dulu kenal kepada Allah itu adalah guru kita. Guru kita pun dikenalkan oleh guru sebelumnya. Guru sebelumnya pun dikenalkan lagi oleh guru sebelumnya. Guru sebelumnya dikenalkan dari guru sebelumnya, terus sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak serta-merta atau tidak langsung menunjukkan bahwa beliau langsung berangkat kepada Allah, tapi dikenalkan dulu oleh malaikat Jibril. Walaupun sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengenal Allah, tapi Rasul mengajarkan kepada kita supaya kita terus berpegang teguh
kepada guru-guru kita. Inilah yang ditamakan dengan silsilah. Harus tersambung silsilahnya kepada Rasulullah SAW. Karena kalau tidak, maka rohani kita tidak tersambung kepada Rasul dan tidak akan sampai kepada Allah. Karena yang menyambungkan, yang menjadi pintu utama kita mengenal Allah itu adalah Rasulullah SAW. Maka harus tersambung kita kepada Rasulullah SAW. Dan pintu ketersambungan kita dengan Rasulullah SAW yang itu guru kita yang memberikan talqin zikir di dalam kolbu kita. Maka orang-orang yang sudah ada zikirnya di dalam kolbunya, jaga terus itu, jangan sampai padam. Supaya tidak padam, harus diberikan makanan-makanan supaya selalu sehat. Maka dikru jari kutul kudu wal dikru kopi kutul. Nah, maksudnya kan zikir jahar itu adalah makanan jismani dan kolbu kita, dan zikir kopi itu adalah makanan rohani kita. Jadi kalau kita ruhnya mau sehat, harus diberikan nutrisi. Perbanyak zikir kopi, perbanyak zikir jahar. Zikir kopi terus supaya kolbu kita bersih, rohani kita sehat. Dengan rohani kita sehat, zikir kopi kita terus jalan, disitulah kita akan merasakan nikmatnya bersama-sama dengan Allah. Apapun, dimanapun, kita selalu bersama-sama dengan Allah, diawasi oleh Allah dan merasa selalu dilihat oleh Allah. Inilah yang disebutkan di dalam rukun agama, ada rukun Islam, iman, dan ihsan. Jadi rukun ihsan inilah yang ada di dalam kolbu kita, yaitu anta budallah ka'annahu maka tarahu wa illam takun ka'annahu yaroka. Kita melihat Allah dengan kolbu kita, dengan mata batin kita. Inilah nikmat yang Allah berikan. Maka inilah surga dunia yang harus kita kejar, yang harus kita cari supaya kita dijamin oleh Allah masuk surga. Maka man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan taqwa. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, tulus, bersih dan suci, maka orang itu sudah dipastikan masuk ke dalam surganya Allah. Maka alhamdulillah di dalam manqobah Tuhan Syekh akan berjaga di pintu neraka supaya tidak ada muridnya yang dimasukkan ke dalam neraka. Sampai seluruh muridnya masuk ke dalam surga atau tidak ada yang masuk ke dalam neraka, maka baru Tuhan Syekh akan bergeser dari pintu neraka. Dan murid Sahabat itu adalah murid Tuhan Syekh. Kenapa murid Sahabat adalah murid Tuhan Syekh? Karena yang diterima ajaran oleh Sahabat itu adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Syekh. Maka jangan sekali-kali berani-berani merubah apa yang diajarkan oleh Syekh Mursyid, apa yang diajarkan oleh Sahabat. Tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi, apalagi dimodifikasi. Kalau kita menambah, kita merubah, memodifikasi, berarti tidak ada yang bertanggung jawab. Karena murid para sahabat adalah murid Tuhan Syekh. Apa yang diajarkan oleh para sahabat itu adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Syekh. Kalau merubah, siapa yang mau bertanggung jawab? Amalkan saja, rasakan supaya mendapatkan nikmatnya taat. Dengan kita berzikir, ini adalah jalan kita untuk mengenal Allah, jalan kita untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah di dunia. Maka ketika kita berzikir jahar yang menghidupkan zikir khofi, kemudian kita tundukkan kepala, lipat lidahnya ke atas, pejamkan mata, dan
tempelkan kalbunya ke sebelah kiri, kemudian isi kalbu kita dengan zikrullah, maka disitulah kita sedang bersama-sama dengan Allah. Inilah tujuan kita belajar thariqah, yaitu untuk selalu menjaga diri kita supaya ingat kepada Allah kapanpun, dimanapun, tanpa terbatas ruang dan waktu, sedang apapun selalu ingat kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan malaikat akan datang, karena kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Maka ketika kita didatangi oleh malaikat pencabut nyawa yang akan mencabut nyawa kita, kalau kita selalu isi dengan zikir kopi dalam tubuh kita, maka insya Allah kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya dahsyat. Zikir kopi ini adalah puncak daripada segala ilmu apapun, thariqah apapun, ibadah yang model apapun, tujuannya adalah untuk menghidupkan kalbu.